Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, guru-guru kami yang hadir, yang kami hormati, kami muliakan, dan juga jamaah pengajian Ahad pagi Pusdamu yang nampaknya hari ini cukup berbahagia, diiringi dengan suasana hati yang cukup riang karena menjelang akhir tahun, pergantian tahun, dan mudah-mudahan situasi yang baik ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka bertaqarrub ilallahi ta'ala. Beberapa hari yang lalu saya merasa senang dengan para guru-guru kami, termasuk diantaranya adalah Pak Profesor Dr. Dailami. Jam 11 kemarin masih komen di grup Lazismu. Hari ini beliau sudah mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Dan yang namanya kematian tidak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti kita di akhir pengajian kita mendoakan pada almarhum, mudah-mudahan husnul ma'ab, husnul khatimah. Kesempatan ini kemarin masih bisa komen di grup WA, sekarang sudah tidak ada. Pagi hari dia masih tertawa, sore hari sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang namanya kematian. Tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa mengira. Jangankan kita, Rasul saja kan utusan Allah, mereka tidak tahu kapan akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya sudah menyiapkan ini makalah catatan kecil lah. Kalau mau difotokopi, kalau ada fotokopi yang buka bisa difotokopi. Kalau enggak ya nanti bisa ngopi flash disk juga boleh, gratis. Kalau fotokopi sendiri. Saya menggantikan Pak Wahyudin, mestinya hari ini Pak Wahyudin, jadi saya agak keburu fotokopian, print. Misalnya saya 1 hari 2 hari sudah mempersiapkan materi, digandakan biar pagi hari bisa disebarkan. Ini monggo lah Pak Win. Dan insya Allah tahun depan 2025 kita akan semakin sistematis nih Pak Win. Nanti mau baliknya temanya biar tidak terulang-ulang. Barangkali sudah disampaikan Pak Wahyudin, disampaikan saya, kemudian saya lagi. Walaupun kadang menunya sama, tapi bumbunya pasti berbeda. Banyak di sini banyak rujak, banyak bakso, tapi baksonya Sidul dengan baksonya terminal ya beda. Soto ya banyak, tapi sotonya beda-beda ya. Tapi nanti kalau tematis sudah ditentukan temanya apa, mudah-mudahan mubaliknya juga mempersiapkan diri. Dan nanti biar tidak menghindari pengulangan materi. Jadi nanti mungkin ada ibadahnya, ada akidahnya, ada muamalahnya, dan juga mungkin juga ada produk-produk tarjih dan turunannya. Itu penting untuk kita ketahui bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kita tentang malaikat dan orang mukmin. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin dalam surat Al-Dzariyat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diperintahkan adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna
wal insa illa liya'budun. Kenapa malaikat tidak diperintahkan? Ya, karena malaikat itu memang makhluk Allah yang diciptakan dari satu bahan dasar namanya nur, cahaya, punya sifat taat dan tunduk kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Beda dengan manusia, diciptakan dari satu bahan dasar yang namanya tanah, punya sifat karakter watak yang kadang fujuroha watakwaha, kadang baik dan kadang buruk. Sehingga Allah menciptakan dunia dan seisinya ini dengan segala ujian dan cobaannya. Dan Allah menciptakan semuanya itu nanti untuk memetakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar tunduk pada perintah Allah dan mana hamba-hamba Allah yang tidak serius atau bahkan mereka menjadi pembangkang seperti iblis laknatullah. Baik, langsung ke tema kita. Makhluk Allah itu semuanya bertasbih. Jangankan hewan, malaikat, mereka semuanya bertasbih. Jangan kira jangkrik yang ngikrik itu engkrik ya. Terus belalang, kemudian apalagi atau lelet ya, tong peret itu sedang bertasbih Bapak Ibu sekalian. Dan saya mati ketika azan berkumandang, itu kan juga para makhluk Allah itu mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis, kluruk, jago kluruk itu kan kita juga minta keutamaan kepada Allah. Idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlik. Apabila kamu mendengar jago kluruk, fas'alullaha, mintalah kepada Allah min fadlik, dari keutamanya. Itu jago kluruk. Padahal jago kluruk laku nggak itu? Kalau perkutut suaranya laku nggih, apalagi cocak krowo. Ya, apalagi sekarang burung-burung itu harganya ada yang sampai ratusan bahkan jutaan. Nah, ini hadis itu Rasulullah, idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlik. Ketika kamu mendengar suara ayam kluruk, siapa bahasa Indonesianya? Apa berkokok? Ya nek kowe krungu jago kluruk, fas'alullaha min fadlik. Khususnya itu pagi hari itu. Kukuluruk, as'alullaha min fadlik. Kukuluruk, as'alullaha min fadlik. Itu ada hadisnya itu. Artinya apa? Mereka hewan-hewan itu bertasbih. Maka betul dalam Anbiya 20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada hentinya. Maka sungguh malu kita makhluk Allah yang diciptakan begitu sempurna, tidak pernah zikrullah, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlik. Ya, kukuluru as'alullaha min fadlik. Peranan malaikat terhadap orang yang beriman apa saja? Yang pertama, mencintai orang yang beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan, apabila mencintai seorang hamba, da'a Jibril faqala, Allah itu memanggil Jibril. Faqala, dan Allah berkata, ini sesungguhnya aku uhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya aku ini mencintai, menyukai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka
cintailah dia. Fahibbuhu, maka cintailah dia. Siapa? Si fulan, ya, manusia. Qala berkata, fayuhibbuhu Jibril, maka juga malaikat Jibril pun juga menyukainya atau mencintainya. Summa yunadi, kemudian memanggil atau menyerulah, nada yunadi. Summa yunadi fis samai fayaqul, kemudian menyeru kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai fulan, fayuhibbuhu, maka fa'ahibbuhu, maka ia mencintainya. Fayuhibbu ahlus sama, dan juga para penduduk langit pun juga mencintainya, menyukainya. Inni ubaghidu fulanan fa'abghidhu. Kemudian keberadaan orang yang tersebut diterima di kalangan penghuni bumi. Faqala fayubghidhu Jibril, dan kemudian sebaliknya, apabila Allah telah memberi seorang hamba kepada si fulan, maka cintai atau bencilah dia. Fayubghiduhu, bencilah dia. Kebalikannya ya, kalau tadi mencintainya, sekarang kebalikannya, penghuni langit pun juga membencinya. Kemudian keberadaan orang yang tersebut dibenci di kalangan penghuni bumi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Yang kedua, peranan malaikat terhadap orang yang beriman mendoakan orang yang beriman, orang yang mukmin. Ini surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab itu surat ke-33. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ini mungkin satu di antaranya, mungkin satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri melaksanakannya, yaitu bersolawat. Jadi tidak ada alasan Muhammadiyah itu anti solawat, walaupun kadang tidak terbiasa solawatan. Bedanya apa sih solawat dan solawatan? Yaitu ya hanya bedanya adalah cara, metode. Kalau Muhammadiyah solawatannya cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itulah. Tidak perlu di tempat terbuka dan sebagainya, tapi tujuannya sama. Jadi mereka bersolawat mencintai Rasul. Jadi tidak usah diperdebatkan. Monggo silakan yang mau di alun-alun, mau di masjid, maupun dimanapun tempat, bersolawat kepada Nabi SAW. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia adalah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini lanjutannya. Ini surat Al-Ahzab ayat 33. Kalau tadi Al-Ahzab ayat 56, berarti sebelumnya ya. Tapi intinya tentang pentingnya sholawat.
Jadi malaikat itu senantiasa mendoakan kepada kita sekalian. Dan doanya apa? Mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Mohon maaf gitu, saya tidak menyalahkan weruh mobil apik terus disolawati. Lah mending nek weruh mobil apik lar weruh bojo ayu, bojone Wilia disolawati. Malah bahaya. Jadi solawat itu sebagai doa itu, doa. Kenapa kok Rasul kita mendoakan kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasul? Kenapa doa yang kita panjatkan itu punya efek pantul? Jadi yang kita doakan itu nanti diaminkan oleh malaikat dan kembali kepada diri kita. Nanti hadisnya ada. Jadi jangan kira kita bersolawat ketika kita lagi kesulitan, lagi dalam apa galau gitu, apa pikirannya buntek apa mumet gitu ya. Kemudian memperbanyak sholawat. Karena apa? Didoakan oleh malaikat, diterangi pikiran kita, dimudahkan segala urusan kita. Jadi Mayu Muhammadiyah pada mentradisikan bersolawat. Jadi nggak tidak terusan Muhammadiyah anti solawat. Beberapa contoh amal yang didoakan oleh malaikat. Nah ini contohnya ya. Satu, orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, wa ahlis sama dan penduduk langit, wal ardi dan bumi, hatta namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikat, para penghuni langit dan bumi, hingga semut tirang yang berada di dalam liang, wa hattal huta dan ikan yang ada di dalam lautan, liyusalluna ala mu'allamin nasil khair. Ikan yang ada dalam lautan semuanya bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan kepada manusia. Ini kok apa ya? Lautan ya. Jadi contohnya ini, orang yang mengajarkan kepada kebaikan didoakan oleh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Ya, malaikat-malaikat Allah. Penghuni bumi siapa? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu mendoakan pada kita sekalian dan mengajarkan kebaikan pada manusia. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua, contohnya itu orang yang menunggu sholat berjamaah. Saya pernah ditanya, Pak Kasih sing bener imam ngenteni jamaah apa jamaah ngenteni imam? Padahal ini waktu yang wis diadani, wis dikomati, puji-pujian, imamnya ora teka-teka. Saya pernah itu. Jadi mampir wis mandan ke susu karena musafir. Apa wis meh ya seperempat jam lah. Iki ora labu-labu, wis pegel, wis ana pentingan, wis sholawati, wis dipuji-pujian. Tiadani dikomati ora teko, iku tandane wong ciloko. Iya nirong naik. Neng Muhammadiyah biasanya langka sih. Wis demong kuwi do mati ora pada teka-teka. Nganti tekan ki jane imame kepriwe dinteni lewat speaker ya. Kemarin di internet ya. Jadi ternyata menunggu waktu sholat itu juga waktu-waktu yang sangat utama ini. Nabi Hurairah dari bapaknya Hurairah itu kucing, bapaknya kucing. Artinya apa? Orang yang senang dengan kucing. Ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bukan Rasulullah? Ya, karena di depan ada ana. Jadi ana itu dalam peta nafu itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi Rasulullah bukan Rasulullah. Seperti hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadan?
Karena ada anak. Jadi kalau Muhammadur Rasulullah betul, tapi kalau ada anak harus Muhammadar Rasulullah. Itu. Iya, kadang saya pernah itu jadi memimpin syahadat itu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu jelas orang yang tidak paham bahasa Arab. Jadi hanya karena kebiasaan. Anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW qala berkata, al malaikatu, para malaikat itu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla alaihi ma lam yuhdis. Jadi shalla fihi ma lam yuhdis. Sesungguhnya malaikat itu selalu mendoakan seseorang selama masih berada dalam musola, menunggu sholat selama wudunya belum batal, malam yuhdis. Jadi ternyata kalau kita memang punya waktu-waktu yang luang gitu, khususnya adalah pagi dan sore, maka zikir pagi dan petang itu penting sekali. Untuk apa? Sebagai tameng. Jadi kalau kita bisa melaksanakan zikir pagi dan petang, itu dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi kemudahan atas segala kesulitan yang kita hadapi. Itu dilallah apa dilalah? Taqulu Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Itu didoakan oleh malaikat. Maka betul dalam satu hadis Rasulullah itu ketika sholat subuh itu beliau tidak beranjak dari tempat duduknya sampai dengan matahari terbit itu. Maka kalau saya praktekkan zikir pagi itu sekitar 20 menit itu cepat. Kalau santai 45 menit itu santai. Zikir pagi itu baca tasbih, tahmid, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah, astaghfirullah, itu masing-masing 100 kali. Kemudian bersolawat dan sebagainya. Itu kalau bisa, panjenengan kan biasanya sudah waktunya sudah luang lah. Paling esok-esok kegiatannya ngomong putu karo ngempani grame apa iwak ya. Kalau ibu-ibu ya ke pasar. Coba sempatkan itu ibu. Habis subuh jangan beranjak kemana-mana sampai dengan matahari pagi itu syuruk ya, waktu syuruk itu. Nanti sholat 2 rakaat, sholat sunat syuruk. Dalam? Sholat syuruk. Iya. Iya, sholat syuruk sebelum waktu duha. Enggak boleh sholat. Setelah waktu syuruk itu selesai, kemudian kita sholat sunat itu, sebelum duha. Ada sholat syuruk ada. Sholat waktu syuruk ya, di waktu. Ya, maksudnya ada sholat syuruk begitu kan? Ya, di waktu sholat sunnah itu ya. Yang kan katanya sholat syuruk, itu namanya sholat syuruk gitu. Iya, sholat sunnah lah. Tapi nggak ada hadisnya pada saat melakukan sholat syuruk ya. Iya, itu memang nanti kalau kita hadisnya tentang sholat syuruk itu tapi ada ya. Jadi sebelum waktu duha, setelah subuh. Kalau sholat fajar itu setelah dinamakan sholat fajar kan juga ketika masuk sudah subuh ya. Kemudian namanya sholat sunat fajar. Apa kemudian niatnya sholat sunat fajar? Sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian ini apa? Tahiyatul masjid. Padahal hadisnya nggak ada ya. Hanya Rasulullah ketika masuk masjid beliau tidak duduk, kemudian sholat 2 rakaat. Itu hanya istilah lah, memudahkan untuk kita melaksanakan. Jadi menunggu waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah.
Yang ketiga, orang yang sholat di shaf pertama dan mengisi shaf yang kosong. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa untuk orang-orang yang berbaris dalam sholat pada shaf pertama. Mulanya bapak-bapak itu ketika Jumat itu kan sudah diseru, idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk zikrullah. Kenapa? Orang yang shaf pertama itu mendapatkan keutamaan. Lalu harus yang pertama oleh apa? Onta, berikutnya sapi. Berikutnya ngisore sapi apa? Ya wedhus, ngisore wedhus ayam, ngisore ayam ndog, ngisore ndog pandog. Itu hanya sifatnya motivasi. Jadi ternyata berangkat di awal waktu di shaf pertama itu ternyata banyak sekali manfaatnya, dan kita bisa lebih tenang, lebih khusyuk dalam beribadah. Dan kesana bukan hanya untuk ngantuk, walaupun ya boleh-boleh saja gitu, tidak kemudian membatalkan Jumatannya, membatalkan sholatnya. Ngantuk wong datang ke masjid itu mendapatkan pahala itu, dan didoakan oleh malaikat. Kadang yang saya di rumah itu insomnia itu nggak bisa tidur. Ketika datang Jumatan ke masjid, wah itu paling banter itu, khotbahnya baru amma batu langsung lelap. Khotibah itu menjadi sakti karena kadang kelihatan, kadang tidak. Dan itu bersyukur itu ada orang yang tidak bisa tidur dan bisa tidurnya ketika Jumatan. Makanya bersyukurlah. Tapi ya tidak menganjurkan sholat Jumat kemudian turun, ya. Nah, kembali saya menyinggung dengan khutbah itu, Rasulullah ketika khutbah Jumat itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Ya sedang-sedang lah. Itu yang dibaca itu kalau sholat itu Sabihisma dan Al-Ghasyiyah. Sabihisma dan Al-Ghasyiyah kalau digabung itu kurang lebih ya sekitar 7 menitan lah. 7 menit, kemudian gerakan yang lainnya ya sekitar 10-15 menit. Jadi kalau khutbahnya 15 menit, kalau sholatnya 15 menit, 30 menit itu ya sedang lah, tidak terlalu panjang. Walaupun kadang terlalu panjang juga kasihan juga, apalagi orang-orang yang musafir, orang yang punya kepentingan. Wis khutbah dawa terus monoton, tidak ada intonasi, tidak ada variasi, karena khutbah itu juga penting. Kadang untuk menyampaikan hal yang memang penting disampaikan dengan semangat. Ketika menyampaikan hal yang memang nasihat untuk berkasih sayang dengan cara-cara yang lembut gitu. Yang tahu khutbah tahu sholat Jumat nang Anur ya. Begitu rampung khutbah kok kayu wong ngomai gitu. Ya mungkin karena terpancang itu Rasulullah kalau khutbah itu dia menggembu-gembu seperti orang marah ya. Sebenarnya tidak selalu demikian. Jadi khutbah yang memang pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolat pada orang-orang yang berbaris dalam solat pada barisan shaf pertama. Dan barang siapa menutup kekosongan barisan, maka Allah mengangkat 1 derajat baginya. Pak, biasanya naik nang masjid sing paling laris shaf pertama apa pinggiran? Nomor pertama ke pinggiran, nomor loro saka. Jadi masjid sing ana sakane ku laris banget. Karo laya-laya karo semereh wis pokoke mantep banget ya. Bar terus kalau dengat-dengut dan shaf yang masih kosong itu diisi. Jadi nyun pangapunten itu kadang teka dingin mojok nang mburi dewek. Jadi itulah kenapa
penataan shaf itu ditata sedemikian rupa agar menghindari madharat. Wong lagi sholat ngarepe lagi mlaku kluk. Padahal itu kan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis terangkan lebih baik berdiri selama 40, di situ diterangkan apa 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun daripada harus berjalan di depan orang yang sedang sholat. Itu hadis itu memberikan peringatan bagi kita sekalian betapa kita untuk hati-hati. Maka dalam sholat itu kita dianjurkan untuk membuat sutroh. Sutroh itu batas. Boleh dengan sajadah ataupun dengan sorban ya, untuk batas agar tidak dilewati oleh orang yang ada di depannya. Bahkan dalam hadis itu ketika sudah ada sutroh, sudah ada batas, wonge kok jog. Mari ngarep bae. Nang hadisnya dia mengatakan faktulu. Faktul itu kalau bahasa Arab itu kota layak tulu kan pateni. Dibunuh. Artinya apa? Ya orang dipateni ya. Artinya dilarang keras. Jadi ya boleh dengan isyarat seperti ini atau seperti ini, insya Allah tidak membatalkan sholat kita. Daripada nyok. Kadang kan orang nggak tahu gitu ya, ada orang lagi sholat. Khususnya orang nyun sewu sepuh gitu, lansia. Ketone lagi dzikir, jebule lagi sholat. Karena apa? Sholatnya sambil duduk. Karena tidak mampu berdiri. Jadi kan orang lagi duduk ya, diberi peringatan. Boleh dengan tangan kayak gini boleh. Nanti barang lewat, lagi sholat. Insya Allah tidak membatalkan sholat. Karena kadang orang karena ketidaktahuannya. Itu hadisnya itu lebih baik berdiri selama 40. Di situ diterangkan 40 jam, 40 hari, 40 bulan, bisa 40 tahun daripada harus berjalan melewati orang yang sedang sholat. Tapi kalau di depan sutra ya nggak apa-apa. Artinya memang jauh dari tempat sujudan itu boleh. Maka kalau dalam masjid itu memang idealnya itu memang pintu itu tidak hanya satu, tapi bisa kanan kiri, itu menghindari penumpukan jamaah ketika keluar masuk jamaah. Ini ternyata shaf pertama juga mendapatkan keutamaan. Yang keempat, orang yang bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man Amir bin Rabi'ah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbatu yaqulu, mendoakan man shalla ala sholatan lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya fal yuqilla ngabdun min dzalika aw liyuksir. Orang yang bersolawat kepadaku, maka malaikat akan selalu mendoakannya selama dia masih bersolawat. Oleh karena itu seorang hamba hendaknya memperbanyak solawat atau sedikit. Artinya ya mala yudraku kulluhu wala yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya. Artinya apa? Ketika habis sholat itu kita misalnya waktu ke susu itu ya nggak usah banyak-banyak, tapi ada mewakili lah, ada sholawatnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya. Ya meskipun sedikit-sedikit bersolat pada Nabi. Ayo warga Muhammadiyah, kita tidak anti sholawat, jadi memperbanyak sholawat. Yang kelima, orang yang menjenguk orang sakit. Man Ali qala ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja mahu sab'una alfa malakin
yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Orang yang bersolawat, seseorang yang mendoakan, tidaklah seorang yang menjenguk orang yang sakit, ma min rajulin yamudu maridun mumsiyan illa kharaja mahu sab'una alfa malakin. Tidaklah seorang yang menjenguk orang yang sakit pada sore hari kecuali keluar bersamanya 70 malaikat dan memohonkan ampun untuknya pada pagi harinya. Yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Artinya lagi sore. Tidaklah seorang yang menjenguk orang yang sakit pada sore hari kecuali keluar bersamanya 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai pagi hari, dan baginya ada buah yang sudah dipetik di surga. Masya Allah. Jadi ternyata menjenguk orang sakit itu bukan hanya sekedar hablum minan nas, tapi ternyata juga punya efek hablum minanas dan juga hablum minallah. Kenapa? Didoakan oleh para malaikat. Jadi kita datang ke orang yang sedang sakit, orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit itu, ternyata tidak hanya kita mendoakan kepada si orang yang sakit, malaikat-malaikat pun juga mendoakan kepada kita sekalian. Hakul muslimi ngalal muslimi sittun. Hak muslim dengan satu dengan muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya idza marido, apabila dia sakit maka jenguklah, tengoklah. Ora perlu nggawa cangkingan, ora perlu nggawa amplop, sing penting isine. Pilih nggo memper lah nggo. Ya, kalau ada, tapi sebenarnya yang dimiliki adalah doanya. Kalau kita punya kelebihan rezeki membantu ya itu lebih baik. Tapi memang doa itu, kekuatan doa itu sangat luar biasa. Orang yang sakit, kita jenengan pernah sakit lagi? Sakit. Nek ditiliki apa kancane tanggane sedulur rasane bombong mboten? Bombong itu. Hampir separuh rasa sakitnya itu hilang. Mandang wong wis pada kodur. Tapi kan juga istirahat ya. Gue mengganggu istirahat. Kemarin Pak Karsono sakit di PKU. Yang jenguk itu wala jen dilir bae. Kinyung jan ya kepengen ngaso. Maka salah satu, nah ini fikih menjenguk orang sakit itu nanti barangkali perlu dibahas Pak Win itu. Jadi etikanya, tata caranya, diantaranya itu apa? Datang ke sana tidak perlu lama-lama, kemudian berbicara secukupnya, seperlunya. Wah, gimriang malah di ngobrol, gosip sana, gosip sini. Wah, gimriang diceritani sing orang genah. Ya lagi sakit ya, diceritani ceritanya sesuatu yang bisa menjadi penawar. Cerita ngono ge. Ae tanggane nyung iki meriang persis kaya kok. Mati lebih mati ya malah tambah. Jenengan penyakitnya apa? Ki aku DB. Walah, nyung tanggane wingi jeneng DB mati kowe. Ya ngene. Keplak di sana. Jadi sesuatu yang nasihat-nasihat yang baik. Dan barang siapa menjenguknya di pagi hari, maka keluar bersamanya 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai sore hari, dan baginya ada buah yang sudah dipetik di surga. Hadits riwayat Abu Dawud. Itu. Jadi faida marido, apabila sakit maka jenguklah. Apabila diundang datanglah. Apabila meninggal takziahlah, datang ke sana mendoakan kepadanya.
Itu di hadis ya. Kalau sempat barangkali ada waktu, punya tenaga, punya cukup materi, kita perlu datang ke Purwokerto itu Pak Delami. Beliau itu asli Banjarnegara, Boja. Nggih, masih keluarganya, Masya Allah. Keluarganya Pak Tarsono, rahimahullah. Yang keenam, mengamini doa orang yang beriman. Man barang siapa danga mendoakan li akhihi untuk saudaranya bidhahril ghaib, maka maksudnya itu orang yang ghaib, yang tidak kelihatan lah. Seorang yang mendoakan saudaranya yang ghaib, yang tidak nampak, yang jauh, maka malaikat akan mengamini dan mengatakan kepadanya, amin walaka bimislin. Semoga bagimu nilai yang sama seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Ndongakna wong sing ora ngerti, sing ndongakna ora ngerti. Nyong ndongakna kae nggih, kowe iki tok ndongakna li. Ora perlu kaya ngono. Ora perlu. Mendoakan tidak perlu harus yang didoakan itu tahu. Karena apa? Para malaikat juga mengaminkan dan mendoakan walaka bimislin. Nah, seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Mulane aja sok pada ndongakna ala maring kancane. Walaka bimislin kowe kaya kuwe. Ini berdoanya loh. Malaikat pun juga akan mengaminkan. Jadi jenengan ndongakna ala nyupatani maring kancane sedulure itu. Walaka bimislin, kamu juga seperti itu. Mulane seala-ala ning kanca, sejudes-judesing tetangga, tetap kita mendoakan kebaikan untuknya. Walaupun air susu dibalas air, nah itu Bapak, air kopi. Air kopi mending ya. Naik air aki, wah lebih bahaya mana ya. Jadi meskipun kita didolimi oleh ataupun disakiti orang lain, kita bisa membalasnya dengan kebaikan, maka itu sebuah keutamaan. Idfa billati hiya ahsan. Jadi membalas kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Ya kebangetan banget. Tok kirim bola-bali, wah boro-boro ngirim matur nuwun be ora. Ya wis ora usah ngirim mau nesu-nesu. Wis ngowae ditambahi dengan nesu-nesu. Lah kowe oleh ganjaran apa lah? Wallahu alam. Ayatnya kepriwe ya? Mantan kelalen ya. Jadi jangan kamu memberi bil manni wal adza, itu jadi apa? Ayatnya gimana ya Bu ya? Kamu memberi tapi diikuti dengan umpatan. Ngowe ini nganggo pamrih gitu. Mengamini doa orang yang beriman. Yang ketujuh, yang terakhir, memohonkan ampun untuk orang yang beriman. Memohonkan ampun untuk orang yang beriman. Ini surat Asy-Syura ayat ke-42, ayatnya ayat ke-5. Quran Asy-Syura ayat 5, Asy-Syura itu ayat ke-42. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha wal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari arah atas karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi
Allah itu kenapa setiap ayat itu Ghafurur Rahim, Arhamur Rahimin, itu di akhir-akhir itu memang menegaskan kembali bahwa meskipun kita itu diliputi dengan lautan dosa ataupun sebesar buih di lautan, tapi Allah menyediakan ampunan yang tak terbatas oleh langit dan bumi. Jadi begitu betapa kasih sayang Allah kepada hambanya. Demikian, barangkali sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, kalau nanti bisa dijawab saya jawab, kalau tidak nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli atau lebih mumpuni. Mengatakan doa untuk orang mukmin yang diamuni oleh malaikat itu Rabbil mu'minina wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi doanya untuk yang hidup maupun yang mati. Apakah yang mati masih bisa kita doakan? Karena ada hadis yang menyebutkan ila mata ibu adalah imroh amalu ila salasin, bahwa orang yang sudah mati itu putus semua kerekanannya kecuali 3. Di situ 3 itu adanya hanya saudara saya, ilmu manfaat, dan anak sekolah yang menggunakan. Lah hubungannya kita sesama mukmin untuk mendoakan orang lain, apakah bisa sampai karena hadis dan dihubungkan dengan hadis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup ya? Nepil saja. Jadi ini otak kritik buat kita orang Muhammadiyah ya. Orang Muhammadiyah itu kalau doa jarang yang keras-keras itu ya, dan jarang juga yang ada juga yang tidak mengaminkan. Karena orang anak dalile. Dari situ itu Muhammadiyah itu kehilangan beberapa momentum yang mestinya bisa diambil alih oleh orang Muhammadiyah. Jadi yang sering mimpin doa itu biasanya orang-orang non Muhammadiyah di acara-acara tertentu. Coba lihat saja itu. Jadi jarang, kan apa, Muhammadiyah kadang dongane ora dawa, ora apik, ora menarik gitu ya. Kemudian juga mereka tidak mengaminkan amin, amin itu jarang ya. Ya aminnya ya cukup dalam hati atau ya tidak begitu ya seperti yang lainnya. Saya tidak akan membahas khilafiyah. Jadi kalau urusan doa itu bagian dari, ada yang berpendapat kita boleh menggunakan hadis-hadis yang tidak, hadis-hadis hasan itu untuk kepentingan doa. Jadi makanya doa itu tidak selalu teks Al-Quran ataupun juga dalam hadis. Ada juga doa yang dimodifikasi. Misalnya Allahumma aslih lana baldatana hadihi Indonesia dan seterusnya. Itu kan doa-doa yang Arab tapi di Indonesiakan. Kemudian terkait dengan pertanyaan itu, mendoakan orang yang sudah meninggal. Loh, ketika orang meninggal itu kan kita juga mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita juga berdoakan mudah-mudahan yang meninggal itu husnul ma'ab. Kalau dari situ kan juga sudah dari teks doa itu kan berarti kan mendoakan orang yang mati kan juga sampai. Artinya kemudian tidak terputus secara tekstual semuanya ya, terputus samanya mendoakan termasuk nggak bisa sampai. Insya Allah sampai Bu. Karena doa itu juga untuk almarhum ataupun jenazah juga Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Dan itu mendoakan mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itu kalau konteksnya sampai atau tidak sampai, hakikatnya wallahu a'lam. Tapi kalau dari teks hadis doa itu berarti ya kita mendoakan, iya ada tujuannya, tetap ada kebaikan, efek yang bisa kita berikan meskipun dia sudah meninggal dunia. Wabil khusus adalah keluarganya. Jadi kalau keluarganya otomatis itu bagian dari waladun salihun yad'una. Itu yang tidak terputus. Maka saya sangat tidak setuju ketika seorang meninggal dunia mengundang saudara, teman, handai tolan, kerabat dan sebagainya. Yang lain mendoakan, justru keluarga intinya malah sibuk ngurusi panganan. Itu kan jadi kontraproduktif itu. Loh, kita mendoakan, iya, harusnya kan yang khusus itu malah justru ahlihi, keluarganya dan keturunannya. Tapi malah kadang keluarganya malah sibuk dengan urusan ini itu. Jadi kalau keluarganya itu utama, adapun yang lainnya itu diperbolehkan saja. Dan doa orang-orang yang soleh itu juga menjadi sangat penting. Jadi kenapa kita perlu bersama dengan orang-orang yang soleh? Orang-orang soleh itu kan orang-orang yang dikasihi Allah. Ketika dikasihi Allah, maka segala permintaannya akan didengarkan, minimal didengarkan. Selanjutnya adalah dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tapi kan fal yu'minu bi, fal yastajibuli, fal yu'minu bi. Itu jadi syarat diantara doa-doa itu dikabulkan ya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaten Bu, kalau korelasinya lebih utama ya memang ahli keluarganya, ahli warisnya, anak-anaknya. Tapi yang lainnya pun juga diperbolehkan saja ya. Dan doa itu kan untuk jenazah itu kan bukan hanya untuk keluarganya, tapi seluruh umat muslim. Termasuk juga untuk jenazah itu kalau di masalah kita, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fumana. Ada yang berpendapat ya laki-laki dengan perempuannya sama. Itu yang kemarin di produk di tarjih ya, yang di tuntunan sholat jenazah. Monggo silakanlah, itu bagian dari khilafiyah karena fikih itu ya mau yang Allahumma firlahu tok laki-laki dan perempuan monggo, yang firlaha warhamha silakan, kan itu juga ada dasarnya. Kalau Syafi'iyah masih tetap itu ya Allahumma firlah. Termasuk kalau yang lainnya kalau domirnya diganti itu, apalagi ya macam-macam lah itu doa itu kadang menyesuaikan. Kalau misalnya orang banyak balik Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Yang tidak lagi perempuan apa itu? Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab, ketika disebutkan mudzakkar itu muannasnya termasuk jalannya, termasuk hadis tentang talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada nggak muslimatinya? Nggak ada itu, silakan. Ya ada satu hadisnya ada, tapi yang itu faridatun ala kulli muslimin adalah satu hadisnya ada kulli muslimin. Itu kalau kulli muslimin berarti termasuk di dalamnya adalah muslimat, perempuan. Tapi kalau di situ muslimat tidak tentu yang mudzakkar yang muslim juga masuk. Itu bedanya. Jadi kalau domirnya itu mudzakkar untuk laki-laki, itu juga kadang include di dalamnya perempuan. Kalau domirnya perempuan, pasti khusus untuk perempuan. Ngatan Bu, sekedar tambahan. Monggo selesai. Lainnya monggo Pak. Monggo ganti. Nama? Ya masih 2 menit lagi jam 6. Ini jamnya mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asari. Sinten Pak? Asari. Asari, nggih. Mau menanyakan tentang
bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Kemudian sering disebutkan bahwa ketika kita bersolawat maka orang di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Nah, terkait dengan syafaat ini, apakah syafaat itu akan diberikan kepada semua umatnya atau tertentu? Hal itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat itu memang hak prerogatif Allah, dan itu juga diberikan salah satu Rasul terakhir penutup zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis yang panjang sekali itu, besok Rasulullah itu ditampakkan, itu loh umatmu. Ada yang menggerombol. Rasul bertanya, siapa dia itu? Itu aja umatnya Nabi Musa, ini umatnya Nabi Isa. Oh, itu yang banyak sekali umatnya siapa? Itu adalah umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Mereka umatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka minta kepada nabinya, rasulnya untuk diberikan syafaat. Syafaat itu apa? Ya, pertolongan. Seluruh rasul-rasulnya mereka itu angkat tangan. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba kamu datang ke rasul terakhir, ismuhu Ahmad, namanya Muhammad SAW. Itu rasul terakhir yang bisa memberikan syafaat, tidak hanya bagi umatnya, tapi umat-umat sebelumnya. Jadi kalau kita bersolawat mengharap syafaat, iya betul. Tapi sebenarnya itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendapatkan kasih sayang beliau, Allah dan Rasulnya. Dan satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat ya Muhammad. Itu dalam hadis diterangkan demikian, Pak. Jadi kalau pertanyaannya kemudian apa diberi, apa tidak, apa dibatasi, apa tidak, Rasul itu jangankan kita umatnya yang cinta, orang-orang yang umatnya Rasul yang mereka tidak beriman saja itu dikasihani. Rasul itu sangat sedih sekali ketika ada umatnya yang mereka itu sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bukan tujuan. Jadi sholat itu bukan tujuan, tapi sebagai sarana, wasilah, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagai wasilah untuk mendapatkan kasih dan sayangnya. Jadi syafaat itu sebagai efeknya kayak ibadah lah. Kita beribadah kan bukan karena hanya sekedar ansih menjalankan perintah, tapi kita beribadah untuk meraih ridhonya. Ridho itu apa? Kerelaan. Kerelaan itu apa? Kasih sayang, rahmat. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya kita sudah melaksanakan sholat. Tapi apakah intisari dari sholat itu kita raih, kita capai? Itu kan yang tidak mudah. Jangan punya anak 4 misalnya, 3 lah, nggak usah jauh 3. Punya anak 3, yang satu pinter banget, yang kedua nggak begitu pinter sih, tapi soleh, sholatnya dijaga, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wah ini sudah pinter, soleh, kemudian juga berbakti pada orang tua. Ya pasti diantara ketiga ini kan perlakunya berbeda-beda. Secara lahiriah mereka itu anak-anak kita, tapi secara batiniah ketika kita memberi pasti ada rasa yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Bocah sing berbakti kepada orang tua, eman karo orang tua, dewek ngewehi itu dengan hati yang gembira. Tapi anak yang tidak pernah berbakti, ya kita sekedar memberi ya wesnya lah. Kan seperti itu, Pak. Jadi rasa dalam ibadah itu seperti itu. Kita sholat hanya sekedar lah, sholat sementing sholat selesai sudah selesai. Tapi tidak mengetahui esensi dari sholat itu adalah apa. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ibadah itu kata Rasul itu la yunjiya ahadukum amalu illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Jadi amal-amal itu hanya sekedar wasilah sebagai sarana. Esensi dari ibadah itu bukan amal, tapi
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sudah jam lebih ya. Nanti saya diprotes. Mudah-mudahan bermanfaat.